Ruang Profesi. Welcome to Ruang Profesi. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi ya seperti biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang passion yang kemudian sedikit berbelok karena kebutuhan. Tapi kembali lagi ke passion. Jadi ingat nggak episode kita yang ketiga ya waktu itu dengan owner Slow Blow. Beliau bilang, Bang Andi tuh bilang, kalau misalkan kerjain yang lu suka, passion. Lalu yang kedua adalah jangan menyerah. Yang ketiga pasti ada jalan. Nah ini kejadiannya sama nih, mirip nih. Makanya langsung aja kita ngobrol dengan Bro Danet. Halo Bro. Halo Bro. Ya, apa kabar Bro? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Lu tadi rumah deket ya mas studio ya? Deket, gue di Foglio, deket banget sih. Deket banget ya, 6 cuma menit. Buset 6 menit. 6 menit. Enak banget ya. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak ngobrol lah ya tentang pekerjaan lo yang saat ini. Tapi ada hubungan sama passion ya? Kurang lebih lah. Cuma kalau dibandingkan dengan yang emang udah settle di passion, gue belum sih sebenarnya. Okay. Iya. Tapi akhirnya mengakhiri lu ke jalan yang passion kembali kan? Iya. Sesuai dengan dulu mimpi lah awalnya. Awalnya ya. Oke. Nah, passion lu apa? Kalau gitu. Kebetulan ya gue cerita sedikit background gue ya. Boleh? Background gue tuh gue kuliah di DKV. Oke. Dan emang dari dulu gue suka banget gambar. Dari dulu zaman Dragon Ball gue gambar-gambar, gue contek-contek sampai akhirnya pas kuliah tuh gue dapet ilmu macam-macam tentang desain kan. Dan yang menurut gue cocok itu gue suka ilustrasi. Nah makanya gue pengen berkarir di situ awalnya. Gitu. Oke. Jadi background lu di kafe. Iya. Passion ilustrator. Yes. Kurang lebih. Kuliah di mana dulu? Gue di BINUS. Oh di BINUS. Wah kemarin juga narasumber kita juga lulusan BINUS. Oh iya. Iya episode ada 2 berarti udah ini yang ketiga nih lulusan BINUS nih. Wah. Iya yang awal sih desain animator. Gue juga sih. Lu ambil animator juga? Gue ambil animasi. Sebenarnya salah ngambil. Salah ngambil. Tapi lu pengennya di ilustrasi sebenarnya. Di ilustrasi. 2D berarti. 2D ya kan di BINUS tuh ada 2. Yang satu new media atau desain grafis lah bahasa jadulnya. Yang kedua adalah animasi, 3D animasi. 3D animasi, oke. Tapi passion lu di ilustrator ya. Iya. Nah, lu jalanin passion lu itu di awal dan gimana? Awalnya gue mencoba menggunakan ijazah gue kan. Gue sempat kerja di MD Animation awalnya. Itu gue ngerjain Sopor Jarwo kalau lu tahu. Iya, tahu. Ya, cuma gila, Pak. Jadi animator tuh kayak mesin. Kayak mesin, bener-bener lo di depan komputer, office hour gitu. Istirahat cuma makan, terus gue nggak cocok, gue cabut. Gue cuma 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan. Oke. 2 bulan. Akhirnya gue di saat itu langsung pengen gue gimana caranya gue jualan ilustrator, jualan ilustrasi. Sempat meeting sama beberapa brand, beberapa orang yang emang punya kebutuhan di situ. Dan gue bergerak dari gue ngitung nih biaya hidup gue berapa dan target gue dapat sebulan tuh berapa ilustrasi. Dan akhirnya gue bikin price list segini gitu. Itu ada kali Pak gue 6 kali meeting ditolak semua. Iya. Dia udah lihat portfolio gue. Oh ya bagus. Kalau bikin gini bisa. Referensi kayak gini bisa. Pas gue sebut harga besoknya hilang. Iya. Takut semua. Ya. After itu ya ada jalannya. Tiba-tiba gue diajakin jadi sebuah project gitu di bisnisnya teman gue. Jadi dia butuh partner ilustrator. Awalnya gue bukan sebagai owner, cuma dia butuh ilustrasi gue aja di awal itu. Sama-sama baru mengenal dunia bisnis nih teman kuliah gue. Terus di tengah itu kita dapat investor. Jalan 1 tahun, habis Pak duitnya. Jalan 1 tahun gue dapat modal, boleh disebut angka? Silakan. Gue dapat modal sekitar 150 juta dari crowdfunding gitulah. Ada beberapa yang invest teman-teman juga sih sebenarnya. Di bulan ke 13 atau ke 14 gitu, pas lihat rekening
rekening project itu tinggal 12 juta. Sementara cash flow tuh sebulan cuma 16 juta. Itu uang masuk maksudnya? Uang masuk 16 juta. Uang Jualannya masuk, lah ya. Jualannya, omset lah ya. Ya Omsetnya. Iya. Wah, terus, lu kalah sama itu dong tukang batagor omsetnya. Iya. Tapi karena emang basicnya di situ semuanya desainer. Iya. Dan nggak ada yang mau gerak untuk ngulik dari sisi bisnis. Oke. Dan karena gue di situ sebagai ilustrator, gue juga ya udah gue bekerja sebagai porsi gue kan. Lu ya. Nah di saat itu di saat itu kita meeting semua pelaksananya dan si investor ditanyain satu-satu ini mau lanjut atau enggak. Dan gue karena emang ilustrasi gue juga lakunya di situ ya udah ini gue lanjutin deh, tapi gue mau minta share di situ. Ya udah after itu kita jalan, akhirnya bisnisnya running sampai sekarang. Sekarang itu untuk bisnisnya ya. Itu gue jualan kayak custom casing gitu sih. Oke. Tapi basicnya gue jualan desain gue di produk itu. Jadi lu mendesain custom casing dan lu jual. Dan gue jual. Lu jual dari desain lo. Dari desain gue. Tapi bukan titik ini kan yang mau kita bahas lengkap. Iya. Ini asal muasalnya. Asal muasalnya gue dari ilustrator mengenal dunia bisnis lah. Dunia bisnis, oke. Nah dari kalau sebagai posisi profesional, sekarang kerja berarti di mana? Gue kebetulan megang suatu project di anak perusahaan sih, anak perusahaan di Invia Dagelan kalau tahu. Invia. Nama perusahaannya Invia Mega Semesta dan gue megang anak perusahaannya Invia Niaga Digital. Kalau itu adalah suatu perusahaan distributor online yang sebenarnya tujuan awalnya adalah mengedukasi orang gimana cara jualan online. Gitu. Nah, lu di posisi sebagai gua managing director di sana. Jadi lu mengepalai anak perusahaan ini ya? Iya, betul. Nah, gimana ceritanya lu bisa kita bicara dari lu punya passion lu pengen menjadi ilustrator, tapi akhirnya lu balik ke dunia profesional ya? Dunia profesional lu bisa nyemplung ke situ tuh gimana cerita awalnya, Bro? Karena didasari sakit hati kali ya. Sakit hati. Karena gue ditolak jualan ilustrasi ditolak. Ya udah gue mau bisnis dulu deh. Dan tujuan awal gue adalah gue punya bisnis yang sukses dan akhirnya gue bisa gambar tanpa gue mikirin uang. Intinya gitu. Itu tujuan akhir. Tujuan akhir gue. Lu mau menyalurkan idealisme lu ya? Iya, betul. Jadi kalau ya gue baca-baca kalau bisnis kan kita bisa dapat passive income kan. Kita cuma susah di awal, terus kalau bisnisnya udah running kita nggak usah berkeringat lagi lah istilahnya gitu. Akhirnya di kesempatan yang regular di awal itu gue akhirnya tidak mengulik ilustrasi lagi di saat itu. Gue belajar tentang digital marketing. Gitu. Jadi menarik loh. Dari ilustrator lu akhirnya ke digital marketing. Nyebrang coy. Nyebrang banget. Tapi lu suffer gak sih pada saat lu berpindah ke sana? Iya. Suffer ya? Gue belajar merubah mindset sih jadinya. Karena ilustrasi kan lu harus dari alur mikirnya tuh detail kan. Sementara kalau kita berbisnis tuh harus berhierarki gitu kan. Oh ya udah kita mau objektifnya apa, caranya seperti apa. Kalau kita berpikir secara seni atau desain kan liar ya. Iya liar. Lo harus out of the box banget. Iya. Nggak ada strukturnya gitu cara berpikirnya. Nah itu gue masih belajar sih sampai sekarang. Oke. Nah berarti ini adalah sebuah ya bisa dibilang pivot lu terlalu jauh ya dari dunia desain ilustrasi dan lu bisa pindah ke dunia bisnis, bahkan yang lu fokus di digital marketing kan. Lu jualan online di sana. Nah hal yang paling sulit ketika lu mengawali lu bisa nyebur ke sana, bahkan lu ini bukan tanggung jawab kecil kan? Karena ada sebuah perusahaan besar yang kasarnya nih gue bikinin lagi perusahaan anak perusahaan, lu bantuin develop deh. Seperti itu kan pastinya. Nah itu challenge-nya gimana tuh? Gimana ya? Titik baliknya adalah gue belajar di Regardi juga itu di awal adalah service sih Pak. Kalau online, lu harus SOP-nya harus crystal clear gitu dan service-nya harus bagus banget. Di belakang itu baru kita mikirin soal marketing. Jadi rata-rata orang adalah berdagang aja kan? Iya benar. Berdagang aja ya. Kalau dia udah closing, after sales-nya nggak dipikirin. Nah
gue karena basic gue emang gue jualan desain dan gue nggak mau produk ini murah. Jadi itu berjalan sampai sekarang. Gue harus utamain service. Makin lama makin kebangun kan loyalitas kalau gue servisnya bagus. Iya, gitu betul, sih. Betul. Oke. Jadi after itu effort yang dilakuin, effort marketing yang di spending nggak sia-sia karena backbone-nya apa dasarnya udah kuat gitu secara bisnis dan service itu. Gitu. Nah, di sini di posisi lu yang sekarang produk yang lu jual tuh apa berarti? Di Invia Niaga Digital kita ada 2 kategori. Yang satu men's grooming, produknya tuh yang terkenal Wak Doyok, ada Gentle Fever, produk pelurus rambut gitu. Terus pelurus rambut buat cowok lagi. Buat cowok lagi. Buat cowok lagi. Itu dari itu produk Korea dan di Korea booming lah. Booming ya. Dan di sini ternyata ada marketnya. Ada marketnya. Banyak yang beli ya? Banyak yang beli. Itu salah satu cash cow lah di IND. Terus yang kedua adalah kategorinya sneaker care. Karena Invia sendiri itu ada subbisnisnya namanya Jakarta Sneaker Day, sebuah event sneakers yang lumayan terkenal lah di Jakarta. Jadi goalsnya adalah kita punya 360 bisnis di kategori itu, di genre itu, di genre sneakers kita punya eventnya, punya medianya, dan kita jualan produknya juga gitu. Jadi Invia akan melengkapi semua lini bisnis di industri itu sih. Itu ya, oke. Nah, dulu ngawalin posisi ini itu dari memang perusahaannya sudah ada berserta produknya atau memang dari nol? Kebetulan gue di IND sendiri itu gue baru setahun lebih ya. Oh, setahun lebih. Awalnya gue reseller. Oh, lu reseller awalnya malah? Awalnya reseller. Oke. Awalnya karena gue running Regardi itu si custom casing, gue kan udah settle lah, udah settle. Jadi gue punya waktu untuk gue belajar digital marketing, harus punya produk lain kan. Gue trial dengan produk-produk itu, gitu. Terus gue jadi salah satu reseller yang paling besar pembeliannya di saat itu ya. Di saat itu jadi kalau nggak salah jalan setahun itu IND ngajak gue gabung. Yaudah deh bantuin gue jadi digital marketingnya awalnya gitu. Terus sampai sekarang gue jadi apa ya, direkturnya lah. Oke. Di sana ya. Iya, di sana. Di sana. Berarti udah 1 tahunan ini. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Tapi di dunia digital marketing udah berjalan berapa lama berarti? Udah 5 tahun kali ya. 5 tahun. 5 tahun. Gila, lama juga ya. Dan 5 tahun itu lu belajar dari mana aja? Bisa mengenal digital marketing itu masa depan loh. Kalau kita bicara masa depan itu masa depan. Iya, kan? Iya. Masa depan kan, karena sekarang semua bisnis apa sih nggak pakai digital marketing? Iya. Iya kan? Nah, itu belajar dari mana, bro? Mostly dari internet sih. Dari internet. Iya. Gue ada problem apa di Regardi misalnya. Problem A, gue nggak tahu kan, gue nggak punya basic bisnis. Ya udah gue googling, gue cari seminar biasanya. Dan lo ikutin seminar? Iya. Sampai gue pernah ikut seminar paling mahal tuh 2 hari 15 juta. 15 juta buat digital marketing. Khusus digital marketing aja. Tapi impact lo ngerasa itu impact gak? Impact ya. Gue walaupun ada beberapa yang gue dapat di situ nggak terlalu fungsi di gue, cuma gue tahu secara whole dunianya kayak gimana sih gitu. Gokil sih. Dan ya ini buat pemirsa semua nih, lihat nih. Ini ilustrator. Sekarang jadi gue bisa anggap spesialis digital marketing karena ya lu udah cukup sukses buat jualan di dunia online kan. Lumayan lah. Ya, cukup. Dan sampai lu dipercaya sama Infini ini kan? Invia ini, dan lu dipercaya untuk mendevelop bisnisnya dia. Yes. Nah, di sini ada satu hal yang menurut gua tuh masih mau gua kulik lebih dalam. Apa tuh, Pak? Nah, dari di Invia ini 1 tahun berjalan, hal apa aja yang udah lu capai atau yang lagi lu kerjakan atau yang lagi benar-benar lu perjuangkan nih di sini? Karena basicnya IND itu, jadi di Invia itu ada banyak banget subbisnis, Pak. Ada agency, ada gua retail atau distributor produk, terus ada IP development, ada event organizer, dan jadinya si IND ini sebagai laboratorium untuk plan-plan marketing atau strategi-strategi marketing yang akan dijual ke brand besar. Jadi misalkan, jadi kita selalu trial lah, selalu trial. Oh,
cara memakai brand ambassador tuh seperti apa sih? Apa bisa kita lebih efisien lagi? Misalkan rata-rata kan brand besar pakai brand ambassador misalkan 1 tahun. Yeah. Waktu itu gue tweak tuh, gue pakai per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi awalnya kita beli putus kan. Yeah. Jadi gue endorse dong, bayar berapa? Biasanya gitu. After itu gue naik ke 3 bulan. Ya udah gue kontrak lu 3 bulan yang ada salah satu influencer ya, bisa dibilang influencer gitu. Satu post itu dia 2 juta. Oke. Dengan gue tweak itu 3 bulan, gue cuma bayar 15 juta tapi gue bisa dapat 3 kali lipat secara quantity postingnya. Kayak gitu-gitulah. Iya. Itu kan sebenarnya kalau nggak dicoba, nggak diuji, kita nggak bakal tahu kan. Iya. Nah, plan itu yang dijual sama divisi lain di Invia untuk ke brand besar sebagai marketing agency, digital marketing agency, sorry. Gitu. Jadi dia kayak siapin package-nya lah ya. Iya. Marketing package-nya ini seperti ini, harganya sekian, dari baru abis itu lu breakdown ke influencer dan lain-lain lah ya. Jadi secara riset kita selalu bertukar karena banyak lini bisnis kan di situ. Gitu. Wah, gokil juga ya kerjaan lu ya. Gue baru tahu. Nah, lalu di hal yang paling menurut lu selama lu lakukan di dunia digital marketing, kalau kita bicara secara keseluruhan ya, hal yang paling lu suka apa? Yang lu paling seneng di dunia ini? Di dunia digital marketing? Iya. Branding, Mbak. Branding. Kenapa? Branding kenapa? Karena kalau di bisnis kan ada tipikal yang orang misalnya gue jual gelas ini nih selama 3 bulan karena lagi ngetren. Oke. Kalau trennya turun, gue akan jual ini. Oke. Itu kan capek, Pak. Kita harus cari produk lagi. Betul. Harus cari supplier, harus riset. Oh, ini produk harganya berapa sih? Harga jualnya berapa? Kompetitifnya gimana? Kalau kita punya brand kita tetap bertumbuh tuh. Walaupun gue misalnya custom casing gue akan jual nih gelas nih. Iya. Cuma kan brand Regarde atau brand Invia ini tetap bertumbuh kan. Jadi gue bisa jual apapun. Gue bisa bikin lini bisnis apapun di situ. Jadi menurut gue branding di era digital ini sangat penting sih. Iya, karena penting. Sustainable bisnisnya ya. Iya. Buat jangka panjang ya. Jadi lini bisnisnya juga bisa apapun. Oke, jadi hal yang paling suka adalah branding. Branding, iya. Dan banyak tantangan pasti ngebangun branding ya. Banyak tantangan, apalagi kalau organisasinya udah cukup besar. Ya, betul. Nah, itu yang lu suka. Kalau yang dukanya apa sih selama lu ngejalanin semua tentang digital marketing di dunia bisnis ini? Dukanya lu bisa kerja setiap saat sih, Pak. Kenapa? Gak kenal waktu ya? Gak kenal waktu. Pulang lu masih bisa kerja gitu. Nggak hanya di kantor aja. Jadi benar-benar gak punya jam kerja dong? Nggak punya jam kerja. Nggak punya jam kerja ya. Tapi semenjak berkeluarga gue jadi ada gue batasin lah. Oke. Dulu gue bener-bener gue bisa mungkin 20 jam di depan laptop gitu. 20 jam sehari? Iya. Gue ke kantor sampai jam 7 gitu, gue pulang masih buka laptop lagi, kerja lagi gitu sih. Ya karena ini pekerjaan yang bisa dilakukan di mana aja kan. Iya, jadi bener. Ada saat-saat di mana gue nggak bisa bedain ini jam kerja atau bukan. Iya, benar. Tapi nggak lupa tanggal kan. Pas COVID kayaknya iya. Pas COVID gue di rumah 4 bulan sampai bingung ya. Sampai bingung ini hari apa ya. Iya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan mungkin yang biar teman-teman pemirsa tahu nih di sini. Jadi hal apa sih yang banyak orang tidak ketahui tentang dunia digital marketing itu? Yang tidak diketahui ya. Yang mungkin menurut lu ini hal yang unik, hal yang menarik, rahasianya atau apanya sehingga orang tahu. Jadi kalau mau mendalami dunia marketing, digital marketing tuh ini ya yang sangat penting gitu. Di digital marketing. Oke. Gue pernah bikin satu program gue di IND itu. Itu gue namain pecah telur. Pecah telur? Iya, jadi gue kolaborasi dengan coworking space di Citos. Gue sama salah satu akun media yang ngajarin orang jualan online. Nah, di situ gue ngebahas nggak ribet sih sebenarnya. Gimana cara orang tuh bisa pecah telur di marketplace yang udah besar. Karena itu salah satu percepatan lah daripada kita belajar bisnisnya dulu. Mendingan lu tahu cara jualannya dulu. Lu tahu cara jualannya di marketplace. Jadi kita nggak usah mikirin website, nggak usah mikirin
supplier, dia bisa langsung ngambil barang di Invia kan. Betul, gitu. Betul. Jadi di kelas itu gue ngajarin gimana cara beriklan di digital. Gitu. Journey-nya seperti apa sih dari sosial media disambung ke website kalau dia punya website, lalu ke marketplace dan transaksinya pasti akan ada di marketplace kan. Gitu. Jadi intinya salah satu hal yang paling krusial di selain service yang tadi gue bilang itu cara beriklan dan keberanian untuk beriklan sih kalau di digital. Itu investasi sih. Itu investasi. Ya. Itu kalau di dunia digital juga banyak perusahaan-perusahaan gede ya. Kalau kita bicara marketplace kan mereka perusahaan besar ya. Iya, perusahaan besar. Mereka juga bisa dibilang bakar duit lah ya. Iya. Buat di ads segala macam. Dan kalau misalnya kita tetap nggak beradaptasi ya kalah sih 100-0 Pak. Sama Tokopedia, sama Shopee gitu. Betul. Karena dulu kan eranya sempat dunia digital marketing kan sempat ada di Kaskus ya. Iya benar FJB. Iya, itu FJB atau forum-forum. Kalau fashion tuh setahu gue ada Darahku Biru gitu-gitu. Nah, after itu mulai era Instagram. Iya, benar. Mulai era Instagram itu menurut gue era digital marketing yang paling gampang. Karena lu cuma jual secara visual dan akhirnya di situ banyak penipuan kan dulu. Iya, betul. Misalnya kirim gelas, fotonya gelasnya segede gini, ternyata yang dikirim segini gitu kecil. Ya kan banyak yang cerita-cerita kayak gitu. Terus setelah marketplace yang startup besar ini menyerang, itu makin tricky. Jadi kita harus tahu cara beriklan yang benar, harus tahu cara connecting sosial media dan marketplace seperti apa, harus tahu juga cara mengolah traffic yang datang. Gitu sih. Jadi kalau lu udah beriklan, misalnya lu jago deh ngiklan. Lu jago ngiklan, sales lu banyak nih di bulan pertama karena lu spendingnya besar. Tapi kalau lu nggak tahu maintain after salesnya, kalau lu nggak punya service yang bagus ya udah. Gitu. Lu kayak cuma dapat project pengadaan aja kan gitu sekali udah. Jadi gitu. SOP-nya ya. SOP-nya harus benar-benar jelas. Iya betul. Harus crystal clear. Iya. Wah, gue yang belajar banyak jadi sekarang. Karena memang gitu. Dunia ya sekarang kita lihat aja pemain-pemain besar apa sih yang nggak ada di dunia digital ya. Iya. Ya jangan kan kita bicarakan consumer goods ataupun barang-barang yang sifatnya orang umum pakai. Barang yang spesialis segmented khusus aja udah ada kan di digital ya. Gue ada cerita lucu sih. Jadi apa tuh? Gue kan tadi sempat mention General Fever ya. Itu pelurus rambut buat cowok. Gue sempat dikontak oleh salah satu brand FMCG di ya dia punya produk yang sama lah soal itu. Dan dia lagi nyari agensi digital yang untuk ngurusin produk pelurus rambut juga. Pelurus rambut juga. Jadi dia kontak gua, kita meeting ada sekali 3 bulan, Pak. Meeting terus 3 bulan. Meeting terus sampai bahas budget dan dia ternyata nggak punya duit. Jadinya dia cuma pengen ngulik aja strategi gua untuk jualan itu gimana. Itu lucu banget sih. Iya, itu lucu banget. Iya, bisa kayak gitu ya. Iya, parah, Pak. 3 bulan bolak-balik seminggu sekali kita meeting dari pagi sampai sore meeting lagi. Dan nggak ngebuahin apa-apa? Enggak. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang kita nggak tahu kompetitor atau apapun cari informasi kan. Iya itu kan triki-trikinya different game lagi kan daripada digital marketing gitu. Benar. Nah, lanjut kita balik ke posisi lu sebagai managing director di sini. Ya, gua anggap lu expert ya di sini karena dari cerita lu tahu banget mengenai tentang digital marketing. Yang memang saat ini banyak orang sedang mempelajari dan mengaplikasikan kan. Karena market sudah mulai bergeser gitu. Nah, selain dari hal yang lu kerjakan sekarang, ada nggak project baru yang lagi lu kerjain dan itu gede banget atau menarik banget buat lu yang bisa lu ceritain? Kebetulan gue karena COVID ya, jadi gue punya banyak waktu karena gue nggak komut kan. Gue di rumah aja kerja selama 4 bulan ini, jadi gue ada banyak waktu luang dan gue akhirnya gambar lagi. Akhirnya lu balikin passion lo. Gue gambar lagi karena ya gue pagi gitu belum mulai kerja kan, paling saat COVID jam 10 jam 11 dia baru mulai kan. Gue gambar tuh pagi, gue post ke Instagram dan akhirnya CEO gue ngeliat, oh iya lu bisa gambar ya Net ya, dia bilang gitu. Ini nih kita harus ngembangin JSD tadi. Dia mau develop
IP lah, intellectual property atau bisa disebut juga maskot. Maskot lah ya. Iya, maskot. Bahasa mudahnya maskot. Bahasa mudahnya maskot. Okay. Nah, itu kemarin gue udah develop itu dan karyanya baru jadi merchandise sebenarnya. Tapi udah jadi merchandise. Udah jadi merchandise. Kemarin ada salah satu program JSD namanya JSD Online. Oh ya, gue sekalian promosi ya. Ini di akhir bulan ini ada JSD Online yang kedua. Yang kedua. Karena COVID kan, jadi tahun ini kita belum bisa ngadain. Iya, masih belum tahu sih ada atau enggaknya. Gitu. Ada JSD Online kedua di Juli ini dan maskot yang gue develop itu jadi salah satu key visual di situ sih. Gitu. Dan setelah itu gue lagi running juga kerjasama sama brand untuk develop merchandise kolaborasi lah sama si IP-nya namanya Deadstock itu Deadstock by JSD. Nah itu gue sebut nggak apa-apa? Boleh. Itu sama Red Bull Indo. Wow, Red Bull tuh brand gede. Iya lumayan lah. Jadi akhirnya lu malah kembali ke passion lu dan lu bisa salurin itu ya? Iya itu. Ya bingung juga sih, ada aja jalannya. Nah, jadi gini sih, yang menarik itu adalah awalnya lu ilustrator, lu kuliah di sana, lu mau mencoba bahkan menjalankan itu ya. Tapi ternyata challenging banget. Ya, sampai akhirnya lu pivot ke digital marketing. Lu belajar di sana sampai lu bener-bener mau investasi ya. Investasinya adalah investasi ilmu loh. Kayak lu datang seminar, 15 juta 2 hari itu nggak banyak orang mau lakuin itu. Iya benar. Nggak banyak orang mau lakuin itu. Tapi ilmunya kepake sih. Dan kelihatan lah dari lu bisa tahu apa itu digital marketing kan. Dan lu bisa jalankan sampai lu akhirnya dipanggil sama si Invia ini untuk mendevelop bisnisnya. Iya. Dan ternyata di situ juga jadi jalan lu untuk kembali ke ilustrator. Kembali ke jalan yang benar ya. Kembali ke jalan yang lu udah tujukan gitu kan. Iya. Dan itu juga membuahkan hasil karena proyeknya running kan. Iya, akhirnya juga gue dipercaya buat kita ada salah satu proyek lagi yang lebih besar malah secara nilai proyeknya. Itu gue lagi develop IP-nya Dagelan Instagram itu. Gitu. Wah keren bro, keren banget. Jadi benar ya, gue jadi inget banget tuh ucapan salah satu narasumber kita bro. Jadi waktu itu di episode ketiga udah tayang. Dia bilang yang jelas kalau lu lakuin sesuatu lakuin yang lu suka. Iya sih. Iya kan. Lalu yang kedua jangan nyerah. Dan yang ketiga pasti ada jalan. Betul. Gokil. Dan ini kejadian juga di lu loh kalau gue perhatiin. Tapi gue sempat menyerah. Sempat menyerah kan di awal karena menurut gue susah banget. Orang Indonesia tuh belum menghargai seni di 5 tahun dulu. Kalau sekarang mungkin orang udah ngelihat kayak UMKM aja udah banyak yang gede banget kan. Iya benar. Orang brand-brand besar juga udah mulai bergerak ke art gitu. Ada yang bikin merchandise dengan kolaborasi dengan artisan. Dulu kan belum ada, Pak. Iya benar. Belum ada. Zaman 5 tahun lalu memang belum waktu yang tepat, bro. Belum waktu itu ya kan. Mungkin gua kalau konsisten dari dulu mungkin gua udah besar sekarang. Cuma daripada nggak kerja Pak. Iya kan. Ya udah gue pivot aja dulu. Tapi lu dapat ilmu baru men. Iya kan digital marketing. Ya mungkin nanti dengan ilmu lu yang lu udah dapetin, karena gini, tadi lu sempet bilang kalau waktu lu bangun di bisnis ilustrator itu yang lu punya investor akhirnya tutup ya, lu selesai, adalah masalahnya nggak ada yang ngerti bisnis. Betul. Bener nggak ada yang ngerti proses. Cuma tahu produksi mungkin. Cuma tahu produksi dan desain yang baik gitu. Betul. Nah, akhirnya sekarang lu dapat ilmu yang lu nggak tahu kan. Betul. Lu dalemin itu. Ya akhirnya kalau misalnya lu gabungin keduanya, wah go. Dan rata-rata gue belajar di artisan-artisan luar emang begitu sih. Dia pasti punya bisnis. Pasti punya bisnis dan nggak main-main. Dia jalanin bisnis 5 tahun. 5 tahun ke depannya dia bikin IP-nya sendiri atau ngebesarin karir ilustrasinya gitu. Oke, jadi dia cari backbone-nya dulu dong. Betul. Nah, dulu sih gue nggak kepikiran ya, emang jalanin aja. Iya, udah semangat di awal kan. Iya. Ternyata ada hal realistis yang harus dijalankan. Betul. Okay. Iya sih. Nah, dari cerita lu ini menariknya gini. Jadi mungkin banyak bro posisi-posisi teman-teman yang saat ini lagi menjalani hal-hal yang dia idealiskan, ya kan? Yang dia idealiskan, terus yang dia ngerasa enggak ini gue banget men. Ini gue banget, gue harus sukses di sini. Tapi kan di satu sisi juga kita harus realistis ya. Ini kan kehidupan yang penuh
tantangan loh. Betul. Apalagi banyak perubahan yang cepat sekarang. Nah, lu dan kita di Indonesia sih, Pak. Iya, di Indonesia itu benar. Di Indonesia itu di Indonesia. perubahan cepat, udah gitu kadang-kadang tuh marketnya tuh suka aneh gitu. Iya, iya. Pasarnya suka aneh. Kayak tadi lu bilang, lu jual apa? Pelurus rambut aja bisa laku, gua aja Iya. bingung. Buat cowok masalahnya. Iya. Itu aneh banget sih. Tapi laku ya. Tapi laku. Wah, gokil. Nah, mungkin gini, bisa nggak kasih beberapa lah masukan atau mungkin hal-hal yang udah lu lewatin ketika lu ngerasa gue punya passion dulu adalah atau gue idealis di sini. Tapi lu harus realistis, intinya supaya teman-teman itu bisa terbuka pikiran lebih luas, supaya Indonesia tuh kayak gini, market tuh seperti ini. Jadi lu harus melakukannya dengan cara-cara ini dan lu udah jalankan gitu. Bisa sharing-sharing ke kita? Apa ya? Mungkin kuncinya adaptasi sih, Pak. Adaptasi. Menurut gue idealis yang tidak beradaptasi tuh jadinya idealis kosong gitu. Oke. Karena idealisme lu tidak dipercaya oleh orang kan jadinya. Sementara kalau lu beradaptasi, ya, jadinya idealisme lu bisa bisa jadi pelajaran sama orang lain gitu. Karena orang lain itu menerima idealisme lu. Iya. Dan menurut gue itu kuncinya adaptasi. Adaptasi terhadap ya kayak yang gue lakukan kemarin. Jadi gue nggak bisa jualan ilustrasi standalone gitu. Oh ya udah gue jadiin produk. Jadi ada added value ya, secara bisnis ada added value. Jadinya market punya value lain selain ilustrasi gue. Dan kan proporsinya bisa kita mainkan kan. Misalkan di casing gue itu value ilustrasinya awalnya cuma 20% karena orang beli fungsinya. Makin kesini kan gue bisa nambahin value, gue bikin desain yang lebih oke. Jadi value casingnya cuma 20%, sisanya value ilustrasinya, desainnya gitu. Ya mungkin tadinya orang beli casing karena emang butuh casing, tapi karena semakin value lu makin bagus di ilustrasi, orang beli karena suka desainnya. Betul, karena itu juga yang kenapa gue berani ngomong kayak gitu. Gue udah jalan ini 5 tahun si casing ini, dan salah satu vendor gue zaman dulu pas gue belum punya mesin untuk produksi itu udah tutup. Gue punya beberapa vendor udah tutup karena tutup semua ya. Betul. Dia banting harga kanan kiri, banting harga lagi. Ya akhirnya itu apa ya, red ocean gitu. Iya benar. Karena lu nggak punya branding. Iya, lu tarung sama pemain yang sama dengan tidak ada value edit yang lain. Iya. Akhirnya lu cuma war price. Iya, war price. Ya lu turun tangga aja, terus ke pintu keluar akhirnya tutup. Iya, benar. Wah, gila. Berarti gini ya, kesimpulannya adalah lu harus adaptasi ya. Iya. Lu harus adaptasi, lu sesuaikan dengan market, lu sesuaikan dengan keadaan saat ini seperti apa, ya lu ikutin arusnya. Betul. Ya kan, dengan sedikit-sedikit ya value editnya lu naikin tadi. Kalau kita bicaranya bukan di Indonesia, mungkin lu bisa nggak terlalu beradaptasi nggak masalah kan. Kayak gue pernah baca-baca ilustrator di luar tuh ya bisa beli mobil, bisa kerja sesuai dengan profesionalismenya gitu. Kalau di sini kan masih dianggap sebagai tukang, apalagi kalau yang belum punya nama ya. Iya, gitu. Benar. Cuma mesin aja gitu. Iya. Karena memang kalau kita bicara labor cost di Indonesia sama labor cost di luar kan beda. Iya, betul. Jadi apapun di sana dihargai banget. Iya, benar. Jadi mekanik cuman bongkar ban aja di sana gajinya mahal, Pak. Oh iya benar. Iya kan lah. Di Australia aja temen gue pernah cerita, kuli tuh ada sertifikasi. Iya. Terus dia dengan bangga gitu jalan ke mall dengan pakaian oranye kulinya gitu. Ya berarti kan beda banget gitu. Beda banget. Tukang ngebor proyeknya di Australia sama tukang ngebor proyek Indonesia beda, Bro. Iya, Pak. Iya, nggak bisa sembarangan. Keren. Oke, jadi gue dapat ilmu banyak nih, dan semoga nih para pemirsa ini dapat juga ya. Intinya adalah satu, adaptasi. Jadi lu harus beradaptasi terhadap berbagai hal. Yang pertama adalah adaptasi terhadap market. Betul. Yang kedua adalah adaptasi terhadap prosesnya. Nggak cuma idealisme lu yang harus lu tunjukin gitu kan, tapi juga proses atau media atau caranya. Itu juga harus adaptasi. Lalu yang ketiga adalah branding. Wah, iya, kalau di bisnis ya. Iya, branding itu penting karena tadi jangan sampai kita melakukan penjualan atau misalkan kita menjalankan sebuah bisnis karena produk itu lagi ngetren. Sebenarnya nggak salah, Pak. Nggak salah, okay. Cuma capek aja. Akhirnya lu work price, semua orang melakukan itu. Iya. Akhirnya hilang. Ya udah lu pintu keluar ya. Iya. Turun tangga keluar. Dengan branding orang akan mengenal lu sebagai identitasnya kan. Jadi kita bisa develop barang lain
yang baru yang baru, mungkin okay. ada trennya di saat itu tapi nggak ngerusak bisnis kita kan. Iya benar. Nah ngomong-ngomong digital marketing sebenarnya gue pengen ngobrol banyak sih, tapi mungkin nggak sekarang ya. Jadi mungkin next episode kita bisa bahas tentang rahasianya digital marketing nih. Iya, sharing-sharing sedikit tentang digital marketing. Terus yang tadi lu bilang SOP ya kan. Wah itu gokil sih, itu tuh butuh banget karena banyak orang coba jualan online bla 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 tapi kayak cuma coba-coba, tes-tes ya kan, tapi tanpa ada ilmunya ya. Mungkin nanti bisa di-share lah sedikit-sedikit ya bro. Boleh Pak. Tapi next episode lah ya. Siap. Ya oke. Thanks banget udah datang, sudah sharing semua pengalaman lu, dan buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe. Nanti juga akan ada episode-episode yang lebih menarik yang mesti lu tonton. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye.